Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah desain dan analisis algoritma. Jadi di sini kita berketuakan Reza Saiful Narendra dengan anggota Eldon Paraisan, Fahri Rizky Yustiawan, Muhammad Zaki Amiruddin, dan Yohanes Pardamian. Jadi di sini kami mengerjakan sebuah tugas yang bisa naik ke atas sebentar. Ya, di sini kami mengerjakan tugas yang dimana tugas pertama itu buatlah implementasi algoritma MCM dan LSC berdasarkan algoritma yang dijelaskan di kuliah program Damis. Dan tujuan tugas itu menjelaskan secara sistematis algoritma yang digunakan pada tugas menggunakan video bisa diunggah. Nah, poin pertama itu ada nama algoritma, poin kedua tujuan algoritma, yang ketiga ada penjelasan algoritma yaitu pseudocode dan cara kerja algoritma. Yang keempat ada poin struktur data yang digunakan. Yang kelima ada buat kode implementasi menggunakan bahasa pemrograman yang disepakati yaitu adalah C++. Nah, next. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu adalah MCM. Jadi untuk MCM yaitu adalah algoritma matrix chain multiplication, adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mengalihkan beberapa matriks secara efisien. Tujuannya adalah untuk menentukan urutan perkalian matriks yang akan menghasilkan jumlah perkalian skalar minimum. Dalam konteks ini, kita memiliki beberapa matriks yang ingin kita perkalian secara berurutan. Misalnya, jika kita memiliki 3 matriks A, B, dan C, maka kita dapat mengalihkan dalam beberapa urutan yang berbeda, yaitu A, B, C, atau A, B, C. Nah, jumlah perkalian skalar yang dibutuhkan untuk setiap urutan perkalian akan berbeda. Tujuan utama dari algoritma matrix chain multiplication adalah untuk menentukan urutan perkalian matriks yang menghasilkan jumlah perkalian skalar minimum. Dengan kata lain, algoritma ini mencari urutan perkalian matriks yang paling efisien secara matematis. Dengan menggunakan algoritma matrix chain multiplication, kita akan menghindari perkalian matriks yang tidak perlu dan hanya melakukan perkalian yang benar-benar diperlukan. Ini membantu untuk mengurangi kompleksitas waktu dan mempercepat proses perkalian matriks, terutama jika jumlah matriks yang ingin dikalikan cukup besar. Ya, ke bawah. Oke, jadi selanjutnya adalah pseudokode dari coding MCM ini. Jadi pertama itu adalah prosedur print step. Nah, jadi ini untuk mencetak urutan perkalian matriks yang optimal. Kemudian di sini ada 3 argumen, yaitu pertama steps, I, dan kemudian J. Nah, kemudian di bawahnya ada if else loop. If pertama yaitu jika I sama dengan J, maka akan mencetak M diikuti dengan I, yaitu nomor indeks matriks yang ada di atas prosedur print steps. Else, maka pertama akan print buka kurung pertama, kemudian kita akan memanggil fungsi rekursif yaitu print steps dengan parameter steps I dan matrix steps IJ. Kemudian kita akan memprint X, kemudian panggil lagi fungsi rekursif print steps dengan parameter steps IJ ditambah 1 dan J. Kemudian kita print tutup kurung belakang. Kemudian masuk ke prosedur matrix chain multiplications dengan 2 argumen, yaitu dimensions dan n. Dimension itu adalah array yang berisi dimensi matriks, dan kemudian n itu adalah jumlah matriksnya nanti. Kemudian di bawahnya kita akan deklarasi DP. DP itu adalah 2 matriks, jadi DP itu matriks dengan ukuran n kali n, kemudian steps juga ukuran n kali n. Kemudian ada for loop pertama, yaitu for I sama dengan 0 sampai n-1, maka matriks DP I dan I sama dengan dinyatakan nilainya 0. Kemudian for loop kedua yaitu I sama dengan 2 sampai n, maka ada for loop lagi, yaitu for I sama dengan
0 sampai n-1, maka J dinyatakan nilainya yaitu I ditambah 1 dikurang 1. Kemudian di bawahnya deklarasi matriks DP IJ sama dengan infinity. Kemudian for loop selanjutnya yaitu K, maka K sama dengan I sampai J-1, maka di sini akan ada rumus yaitu cost sama dengan matriks DP IK ditambah matriks DP K tambah 1J ditambah dimensions I dikali first, kemudian dikali lagi dimensions K dikali second, kemudian dikali lagi dimensions J dikali second. Kemudian selanjutnya ada if else lagi, yaitu if cost kurang dari matriks DP IJ, maka matriks DP akan bernilai cost. Kemudian matriks steps akan bernilai K. Kemudian selanjutnya kita akan print hasil perkalian matriks. Kemudian panggil lagi fungsi rekursif print steps dengan 3 parameter, yaitu steps 0 dan n-1. Kemudian kita akan print new line. Nah, selanjutnya print jumlah perkalian skalar minimum yang diperlukan, kemudian ditambahkan nilai matriks DP 0 n-1. Kemudian ada lagi for loop, yaitu for I sama dengan 0 sampai n-1, maka kita akan mendelete matriks DP I, dan kemudian kita akan mendelete matriks steps I. Kemudian kita akan menghapus DP dan steps secara keseluruhan dengan line delete DP dan kemudian line delete steps. Kemudian kita akan masuk ke function main di mana n sama dengan 4, yaitu tadi jumlah matriksnya. Kemudian dimensions n kita akan beri nilai 20, 15, kemudian 15, 30, kemudian 30, 50, dan kemudian 5 dan 40. Kemudian kita akan memanggil fungsi matrix chain multiplication dengan parameter dimensions dan n. Dimensions yaitu yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan n bernilai 4 seperti yang di awal function main. Kemudian kita akan return nilai 0 untuk menandakan bahwa program tersebut telah selesai berjalan. Oke. Untuk struktur data yang kami gunakan pada kode program di atas adalah menggunakan var in, in. Ini merupakan struktur data di C++ yang digunakan untuk menyimpan dua nilai dengan tipe data yang berbeda. Dalam konteks ini diberikan var in, yang digunakan untuk menyimpan dimensi dari setiap matriks dalam rangkaian yang akan kita kalikan. Nah, untuk var in, ini berarti bahwa setiap elemen dalam array atau dimensi adalah sepasang bilangan bulat, integer, yang mewakili dimensi matriks. Nah, contoh pada pertama atau first dalam var tersebut, itu merupakan baris yang ada pada matriks, sedangkan untuk yang second atau pasangan kedua itu merupakan kolom. Jadi seperti yang ada di atas di function main itu, di situ terdapat 20,15. Nah, jadi maksudnya di situ adalah 20 merupakan baris dan juga 4 adalah kolom. Oke, untuk kode programnya sendiri pada poin C itu yang pertama ada include IOStream sebagai deklarasi library IOStream untuk menggunakan C++, dan juga ada include limits yang nanti akan fungsi-fungsinya akan kami gunakan. Lalu ada using namespace td. Nah, untuk masuk ke fungsi yang pertama yaitu void print step. Nah, void print step di sini itu digunakan untuk memprint hasil perkalian yang paling optimum secara rekursif. Nah, jadi di sini terdapat 3 parameter di mana integer pointer. Di situ ada pointer steps, integer i, dan juga integer j. Maksud dari integer pointer 2 kali steps ini merupakan pointer 2 dimensi yang digunakan untuk menyimpan dari alamat dari matriks yang akan kita buat nanti. Oke, langsung masuk ke kondisi yang pertama adalah if i sama dengan j. Jadi pada fungsi ini, ketika i sama dengan j, maka itu berarti hanya ada satu matriks dalam rentang tersebut. Maka fungsi akan mencetak m diikuti dengan nilai i.
Nah, jika I tidak sama dengan J, maka rentang matriks akan dibagi menjadi dua bagian. Menggunakan indeks step I J, fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi di pseudocode. Lalu ada print step juga. Ini adalah membagi dua yang tadi telah saya jelaskan, di mana yang step I, step J, dan juga steps, I, J plus 1, J. Oke, lalu ketika sudah ditemukan semua, maka akan memprint kurung tutup. Untuk yang void matrix and multiplication adalah merupakan fungsi utama untuk mencari nilai optimum dari perkalian multiplication kita, di mana di sini terdapat ada pair in, dengan pointer ke dimension. Jadi di sini kita membuat dari matrix array-nya 2x2, dan juga ada integer n nilai dari dimensionnya. Oke, di sini ada integer pointer dp sama dengan nil in pointer n. Nah, di sini itu digunakan untuk menyimpan jumlah perkalian skalar minimum, dan juga in step merupakan matriks untuk menyimpan langkah-langkah perkalian pada matriks. Oke, di sini kenapa kok kita menggunakan new integer? Karena di sini merupakan program dinamis, di mana kita baru mendapatkan nilai integer tersebut pada saat function main. Jadi n ini bisa kita atur secara dinamis sesuai dengan kode program nanti. Oke, untuk perulangan yang pertama ada for integer I sama dengan 0, I kurang dari n, di mana di sini akan perulangan sebanyak n kali. Lalu membuat array dp ke I itu sama dengan new integer n. Seperti yang saya jelaskan tadi, n di sini adalah dinamis karena baru diatur ketika masuk ke fungsi main nanti. Dan juga ada steps I untuk mengatur nilai, untuk menyimpan nilai stepnya. Nah, maksud di sini adalah setiap iterasi perulangan itu dilakukan untuk alokasi memori dinamis untuk setiap elemen baris matriks dp dan juga steps. Lalu ada perulangan yang kedua, itu adalah for in I sama dengan 0, I kurang n. Di sini juga ada perulangan sebanyak n kali, di mana setiap dp I, I-nya akan kita berikan 0 sebagai inisialisasi matriks dengan nilai 0. Jadi diagonal matriks itu akan kita berikan nilai 0. Oke, lanjut ke perulangan selanjutnya. Coba kebawain, Nes. Atas. Belum atas. Nah, stop. Nah, untuk di sini selanjutnya ada for integer L sama dengan 2, L kurang dari N, di mana LL ini akan kita incrementkan. Oke, langsung L di sini tuh merupakan bentuk dari belum, Nes, yang atas. Oke, L di sini tuh merupakan bentuk dari panjang matriks yang akan kita gunakan. Lalu untuk perulangan yang kedua ada for integer I sama dengan 0, I kurang dari N min 1, dan I kita incrementkan. Nah, di sini tuh ada integer J sama dengan I plus 1 dikurangi L. Nah, ini tuh bermaksud assign nilai J sama dengan I ditambahkan L dikurangi 1. Lalu ada dp I ke J dengan numeric limit in max. Nah, maksud di sini adalah setiap kita mengunjungi matriks I ke J, itu kita akan menginisialisasikan jumlah perkalian skalar minimum dengan nilai maksimum. Mengapa kita memasukkan nilai maksimum? Agar ketika kita bandingkan cost-nya, maka cost yang paling maksimum itu akan kita bandingkan ke yang baru, pasti yang baru itu akan lebih terkecil. Jadi tidak akan pernah yang maksimum ini tidak mencukupi nilai pada matriks tersebut. Oke, lanjut. Belum atas lagi. Atas lagi, Nes. Oke, di sini ada perulangan lagi for in K sama dengan I, K kurang dari J dan K diinkrementkan. Nah, di sini itu perulangan untuk mencari biaya perkalian di setiap kemungkinan yang ada, di mana integer cost itu sama dengan dp JK
ditambah dpk plus 1 J tambah dimension I dot first, di mana dimension I dot first ini digunakan untuk mengambil nilai baris pada matriks yang telah kita buat. Nah, di sini tuh incos ini merupakan rumus yang telah ditetapkan pada rumus MCM ini. Jadi setiap kemungkinan pada matriks tersebut akan dihitung, lalu nilainya itu akan kita bandingkan di kondisi bawahnya, di mana if cos kurang dari dpij, jika nilai cosnya lebih kecil daripada yang telah ada pada array dp, maka akan kita tukar, di mana dpij sama dengan cos diperbarui, dan juga step ij sama dengan k, angkanya juga akan diperbarui untuk menyimpan nilai dari k konstanta yang telah kita hitung tadi, yang paling kecil itu yang mana. Nah, alasan tadi setiap matriks itu dibeli nilai maksimum agar kita dapat membandingkannya pada kode program pada baris ini. Oke, lanjut. Oke, lalu ada tampilkan cout hasil perkalian matriks, dan juga ada print steps ke 0, n-1 mencetak langkah-langkah perkalian pada matriks cout n-len, lalu jumlah perkalian skalar minimum yang diperlukan kita cetak, dan setiap dari itu matriks akan kita hapus, di mana tersebut ada perulangan untuk menghapus nilai dp ke i dan juga step ke i. Lanjut. Lalu ada juga delete dp dan juga delete step untuk menghapus nilai-nilai yang telah kita buat tadi. Lalu pada fungsi in main kita membuat konstanta in i, in n sama dengan 4. Nah, n di sini tuh merupakan dimensi dari matriks yang akan kita buat nanti. Lalu ini per in dimension n, kita buat matriksnya di mana 20 kali 15, 15 kali 30, 30 kali 5, dan juga 5 kali 40. Lalu setelah itu kita panggil fungsi yang telah kita buat tadi, matrix chain multiplication, dengan dimensionnya dan juga nilai n. Oke. Lalu untuk contoh hasil eksekusi programnya seperti berikut, di mana jumlah prakarya skalar minimum adalah 20 kali 15 kali 30 dan 30 kali 5, lalu 5 kali 40 adalah 7.750, dengan hasil perkalian paling optimum adalah di mana M1 dikalikan M2 dulu, lalu hasilnya dari M1 kali M2 dikalikan dengan M0, lalu dari hasilnya itu akan dikalikan dengan matriks ketiga. Dan waktu yang dibutuhkan untuk kompilasi kode adalah 0,0952 detik. Untuk demo kode programnya, oke, untuk demo kode programnya sebagai berikut, di mana ketika kita compile akan menunjukkan hasil seperti berikut. Oke, sekian untuk program dinamis, yaitu MCM atau Matrix Multiplication Chain. Maksud saya Matrix Chain Multiplication, di mana digunakan untuk mengalihkan banyak matriks sekaligus. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yakni terkait longest common subsequence atau LCS. Apa sih nama algoritmanya? Jadi di sini nama algoritmanya dari kode program algoritma yang digunakan merupakan algoritma longest common subsequence atau yang disingkat LCS. Nah, untuk tujuan dari algoritma ini atau algoritma longest common subsequence LCS di sini adalah untuk mencari longest common subsequence di antara dua string yang ada, yang dimana pada program ini itu diimplementasikan dengan string X dan juga string Y. LCS atau longest common subsequence di sini merupakan urutan karakter terpanjang yang muncul secara berurutan di kedua string tanpa harus berada pada posisi yang sama. Oke, selanjutnya yakni pseudocode dari kode program yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya di sini. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait pseudocode terlebih dahulu dari kode program yang akan dibuat. Di sini pertama-tama akan dibuat suatu fungsi, yaitu dengan nama LCS length.
LCS length di sini yaitu LCS length XY, di mana digunakan untuk mencari longest common subsequent-nya di antara dua string, yang mana di sini diimplementasikan dengan string M dan juga string N, yang mana merupakan variabel dari panjang string X dan juga string Y. Seperti itu. Kemudian setelah itu string X dan string Y yang dibuat akan disimpan pada variabel M dan N secara berurutan. Setelah itu kita akan mendeklarasikan suatu matriks C dengan ukuran M plus 1 dikalikan N plus 1, yang dimana matriks C tersebut digunakan untuk menyimpan panjang LCS pada setiap subsequence-nya. Kemudian kita buat juga sebuah matriks B yang mana didapatkan dengan ukuran M plus 1 dikali N plus 1, yang digunakan untuk menyimpan arah langkah yang akan diambil untuk membangun LCS-nya. Oke. Kemudian langkah pertama di sini adalah dengan menginisialisasi kolom pertama dan juga baris pertama pada matriks C, yakni dengan nilai 0. Kenapa nilai 0 di sini dilakukan? Supaya jika salah satu stringnya kosong, maka bisa didapatkan bahwa panjang LCS-nya pasti 0 jika salah satu stringnya kosong. Seperti itu. Jika sudah melalui langkah pertama di sini, maka selanjutnya akan dilakukan iterasi. Mungkin bisa agak dibawain, Nes. Lagi. Oke. Selanjutnya di sini akan dilakukan sebuah iterasi dengan for iterasi nested loop untuk mengisi matriks C dan juga B dengan menggunakan pendekatan dynamic programming tentunya. Di mana pada setiap posisi I dan J di sini dalam matriks dilakukan perbandingan karakter X I-1 dan juga Y J-1. Jika karakter tersebut sama, maka panjang LCS merupakan panjang LCS sebelumnya ditambah 1. Di sini jadi panjang LCS yang sekarang itu merupakan panjang LCS sebelumnya, yaitu CI-1 dikali J-1 ditambah 1. Itu adalah jika X-I-1 sama dengan Y J-1. Dan arah langkahnya di sini ditandai dengan tanda garis miring untuk yang mana disimpan pada matriks B untuk arah langkahnya diagonal kiri ke atas. Kemudian jika karakternya berbeda antara XI-1 dan YJ-1 di sini berbeda, maka panjang LCS-nya tersebut akan diambil dari nilai maksimum di sini. Nilai maksimum akan diambil dari nilai maksimum antara panjang LCS yang terdapat di atasnya atau juga yang terdapat di sebelah kirinya. Dan tanda arah langkahnya sesuai dengan masing-masing kondisi. Jika panjang LCS adalah panjang LCS di atasnya, maka tandanya adalah tanda pangkat. Jika panjang LCS saat ini adalah panjang LCS di sebelah kirinya, maka tandanya adalah tanda kurang dari. Itu. Kemudian ketika matriks C dan B di sini sudah terisi, maka panjang LCS akan bisa ditemukan, di mana di sini akan dilakukan print tulisan length of LCS, kemudian akan ditampilkan nilai dari plus CMN-nya atau pada matriks C dengan isian yaitu M dan N. Pada elemen terakhir C, M, dan N itu, maka panjang LCS akan tercetak. Kemudian setelah itu akan dilakukan pembentukan LCS dengan mengikuti arah langkah yang tersimpan pada matriks B, di mana akan dimulai dari posisi M dan N-nya. Jika arah langkah pada matriks B tersebut karakternya merupakan X I-1, bisa agak ke bawah lagi, Nes.
Oke. Nah, jika arah langkahnya karakter tersebut adalah X min I min 1 ditambahkan ke LCS, kemudian posisinya juga I, J dikurangi 1, maka arah langkahnya akan menggunakan seperti ini, menggunakan tanda pangkat dan juga tanda kurang dari. Itu jika arah langkah tanda pangkat, jika menggunakan tanda pangkat, maka hanya posisi I, J yang dikurangi 1. Jika arah langkahnya menggunakan tanda kurang dari, maka hanya posisi I, J yang dikurangi 1. Seperti itu. Nah, di mana semua itu dimulai dari variabel posisi dengan variabel M dan N-nya. Setelah itu, maka proses pembentukan LCS-nya akan selesai dan LCS yang keluar akan dicetak dengan nilai yang tersimpan pada variabel LCS. Seperti itu. Baik, selanjutnya terkait struktur data akan dijelaskan oleh teman saya Fahri Rizky Setiawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan struktur data yang terdapat LCS. Kalau misalnya kita identifikasi itu ada dua, yang satu array mungkin kita lebih sebut array 2 dimensi karena hanya menggunakan I kali J, yaitu matriksnya menggunakan matriks C dan B. Nah, matriks C sendiri digunakan menyimpan LCS yang mana setiap subsequence-nya dari string X dan Y. Nah, kemudian juga elemen C-nya itu kan berisi I kali J karena itu merupakan matriks yang akan berisi panjang LCS itu berkisar antara 0 yang untuk X-nya berkisar antara 0 sampai I kurang 1 dan juga yang Y-nya juga berkisar antara 0 sampai J kurang 1. Nah, kemudian kemudian untuk matriks yang B itu juga digunakan untuk menyimpan arah gerakan. Nah, untuk menyimpan arah gerakan dalam pembentukan LCS yang mana di situ nanti kalau di LCS itu kan ada yang diagonal, ada yang ke atas dan juga ada yang ke kiri. Nah, itu tuh berubah arahnya untuk menyimpan arah gerakan pembentukan LCS itu sendiri. Elemen ini sama matriks 2 dimensi yaitu I kali J berisi tanda arah gerakan yang mana akan digunakan untuk membangun LCS antara substringnya, yaitu kalau yang X-nya juga 0 sampai I kurang 1 dan juga untuk Y-nya 0 sampai J kurang 1. Nah, kemudian tanda arah gerakannya ini juga dapat berupa diagonal nantinya, terus juga ada yang ke atas dan juga ada yang ke kiri. Nah, yang untuk stringnya itu sendiri ya tentunya itu isian dari variabel string ini nantinya itu bagian data kedua yang mana variabel ini disimbolkan dengan X dan Y merupakan string input yang akan digunakan untuk mencari LCS. Nah, kemudian string ini juga menyimpan urutan karakter yang akan dibandingkan. Nah, bisa saya ulangi lagi, berarti secara kesimpulan struktur datanya itu ada dua. Yang pertama itu array 2 dimensi yang mana menggunakan matriks C dan B. Kemudian juga ada menggunakan string X dan Y yang mana digunakan masing-masingnya untuk menyimpan hasil perhitungan dinamis. Kalau array yang mana C-nya untuk mengatur menyimpan panjang, dan untuk matriks B-nya untuk mengatur arah gerakan. Kemudian juga untuk yang struktur data string itu digunakan untuk menyimpan masing-masing dari string tersebut yang akan disimbolkan dengan X dan Y. Nah, kemudian di sini akan melanjutkan kepada penjelasan dari program itu sendiri. Nah, bisa di-scroll untuk penjelasan program. Kemudian di sini tentunya kita kalau misalnya menggunakan C++, kita akan menggunakan semacam include library yang mana itu IOStream dan juga JString untuk stringnya itu sendiri, dan juga kita akan menggunakan using namespace std agar kita tidak menuliskan std secara dua kali. Kemudian di sini yang pertama mungkin kalian lihat di sini
ada fungsi void LCS ya. Nah, void LCS di sini digunakan untuk void LCS length, yang mana pertama-tama di sini ada string X dan juga ada string Y. Nah, di sini juga kan dengan untuk menghitung fungsi length dari objek string, yang mana variabel m ini nanti akan menyimpan panjang string dan variabel n itu akan variabel n-nya akan menyimpan panjang dari string y itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga ada langkah selanjutnya, yang mana langkah selanjutnya ini di bagian sini. Oke, nah di bagian sini ini yaitu, nah langkah ini yaitu untuk menginisialisasi elemen-elemen pada baris pertama dan kolom pertama dari matriks C, yang mana dengan nilainya di sini dituliskannya itu 0 dan juga dituliskan dengan 0 dan karena LCS antara string kosong dengan string apapun juga akan menghasilkan juga sama dengan 0. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga pada langkah berikutnya melakukan iterasi. Iterasi di sini bisa di scroll ke bawah sedikit. Halo, bisa di scroll ke bawah sedikit. Oke, sampai di ke bawahan, sampai di for. Sampai di for. Atas lagi for, sampai for atas lagi. Halo, bisa di scroll atas lagi for. Atas lagi for. Atas lagi for. Nah, di sini kan nantinya juga for di sini juga akan ditentukan melalui iterasi elemen matriks C, yang mana di sini tuliskan indeksnya 1.1 hingga di sini ada M, di sini hingga N juga. Nah, kemudian di sini di setiap iterasi juga lakukan perbandingan antara karakter X dan karakter Y, yang mana nanti inputan karakter X dan karakter Y itu ada di fungsi main. Nah, kemudian di sini kita membuat fungsi seleksi kondisi yang mana menggunakan if else, yang mana if yang pertama, jika karakter X dan Y itu sama, di sini ada tanda sama dengan, nah maka panjang LCS itu akan bertambah 1 dibandingkan dengan panjang LCS sebelumnya. Jadi dirumuskan dengan ini. Nah, dirumuskan dengan ini, yang mana di sini C dikurang 1 dikali J dikurang 1. Nah, itu matriksnya dari C. Kemudian untuk kondisi lain, else if, yang mana di sini kondisinya hampir sama, tapi di sini berkondisi jika kondisi matriks C ini besar sama dengan besar sama dengan ini juga. Nantinya maaf sebelumnya, nanti kan kalau misalnya bernilai sama dengan, ini akan menghasilkan diagonal yang terdapat di itu akan menentukan hal tersebut. Kemudian yang saya lanjutkan dengan fungsi else if, yang mana di sini yang artinya tidak sama, tapi di sini dalam kondisi bersama dengan, maka akan gerakan dipilih berdasarkan nilai matriks C sebelumnya, yang mana jika di sini bisa dijelaskan bahwa nanti ada perhitungan, yang mana perhitungan ini tidak sama, C dalam kurung dikurang 1 dikali C itu lebih besar dari C dikali I, C dikali I C, maksudnya matriks C I kali J kurang 1 itu tidak sama, yang akan menghasilkan besar sama dengan, maka di sini akan mengarah ke atas. Nah, dan jika untuk
kondisi lain, kondisi dari else ini sendiri, jika kondisi lain melebihi kondisi if dan kondisi else if, itu akan mengarah ke arah kiri. Nah, kemudian bisa di scroll sampai cout. Oke. Nah, boleh dari sini untuk jika iterasi yang sudah dilakukan telah selesai, panjang LCS X dan Y akan terdapat pada elemen-elemen terakhir pada matriks C itu. Yang mana matriks C tadi kan M kali N. Di sini juga nilai akan dipernyatakan dengan cout-nya itu di sini. Nah, untuk menghasilkan dari matriks C tadi. Kemudian di sini juga selanjutnya akan dilakukan konstruksi LCS dan dengan menggunakan matriks B tadi. Nah, yang mana di sini yang menggunakan integer I sama dengan M dan J juga sama dengan M. Dan di sini juga akan melakukan fungsi untuk matriks B ini menggunakan looping. Looping ini juga menggunakan fungsi while dengan kondisi I besar sama dengan I besar dari 0 dan juga J besar dari 0. Nah, ini bisa di scroll ke bawah. Oke, udah di scroll ke bawah. Nah, jika di sini dengan kondisi looping tadi, jika arahnya ke atas atau maksudnya arahnya ke diagonal kiri atas, itu maka karakter dari X yaitu X dalam kurung I kurang 1 itu nanti akan ditambahkan ke awal string LCS dan indeks I-nya juga akan dikurangi indeks I dan indeks J-nya juga akan dikurangi dengan 1. Nah, untuk melacak mundur ke posisi sebelumnya. Nah, nantinya juga jika arah gerakan itu adalah ke atas, yang kedua ini looping yang kedua, maka hanya indeks I yang akan dikurangi 1. Nih, kondisinya itu ada di antara sini. Ini yang untuk yang pertama tadi, ini untuk kondisi yang kedua tadi yang akan dikurangi 1, dan juga kalau misalnya kondisi lain selain dan else if itu kondisinya akan berarti ke kiri ya. Nah, jika ke kiri itu maka hanya indeks J yang akan dikurangi 1 untuk melacak mundur ke posisi sebelumnya dalam Y. Nah, jika tadi yang kalau misalnya serong diagonal atas itu untuk melacak 1 mundur ke posisi sebelumnya, kalau misalnya yang posisi atas itu akan mengurangi indeks 1 untuk melacak mundur, dan juga kalau misalnya yang dia di mengarah kiri itu mengurangi indeks J-nya dikurangin 1. Nah, kemudian langsung saja di sini ke bagian cout-nya dari looping ini selesai jika variabel LCS ini akan berisi LCS antara X dan Y. Nah, dan kemudian nilainya akan dicetak menggunakan kenyataan cout. Nah, kemudian bisa di scroll ke fungsi main. Boleh di scroll sampai posisi main. Oke, kalau di sini kan posisi mainnya juga kemudian di sini terdapat 2 string yang mana tadi saya sudah sebutkan di atas, ada string X dan string Y. Ini akan mengandung beberapa jatuhnya satu kata, yang mana di sini untuk string X itu ada A, G, G, T, A, B, dan juga untuk string Y ini juga ada G, X, T, X, A, Y, B. Nah, di sini juga akan diperbandingkan dan inisialisasikan menggunakan program LCS itu untuk membandingkan keduanya dan akan menghasilkan outputan yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian fungsi LCS lang ini juga dipanggil dengan argumen X dan Y yang sudah dituliskan di program di atasnya tadi. Ini juga akan menghitung dan mencetak LCS dengan menjalankan mencetak LCS antara X dan Y. Nah, kemudian di sini juga di sini yang terakhir untuk memanggil fungsi LCS lang dengan parameter X dan Y tadi diakhiri dengan fungsi return 0. Kemudian program ini akan diakhiri dan program ini dengan menjalankan akan menghasilkan output yang mana output ini sebenarnya mendapatkan panjang LCS dari string X dan Y
dalam hal ini tadi kalau kita lihat tadi string X-nya itu A, G, G, T, A, B, dan juga string Y-nya itu G, X, T, X, A, Y, B. Nah itu jika dilakukan fungsi LCS yang mana fungsi longest common subsequence itu akan menyeleksi ada huruf yang sama dari dua kata tersebut. Nah, dan akan dilakukan hanya satu kali, yang mana di sini setelah dilakukan proses LCS tadi akan menghasilkan LCS-nya itu hanya 4. Jika kita lagi juga huruf yang sama di antara dua ini adalah 4, yang mana di sini LCS tersebut diinputkan sebagai GTAB yang sudah ada pada kata masing-masing string X dan string Y tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasannya dari yang fungsi LCS ini. Apa mungkin kalau misalnya mau dicoba diprogramkan, boleh pindah ke program di Dev C++. Nah, ini jika di run. Nah, jika di run itu akan menghasilkan fungsi yang sama, yang mana yang tadi sudah dijelaskan dari kita menggunakan string X dan string Y yang tadi AGGTAB dan juga GXTX AYB. Nah, kemudian LCS akan memproses kedua kalimat tersebut mencari length of LCS-nya itu, yaitu pasti berjumlah 4, yang mana LCS-nya itu tadi sudah dijelaskan di antara kalimat yang sama itu adalah GTAB. Nah, mungkin untuk demo programnya juga sampai di situ. Mungkin dari penjelasan kode program dan demo program serta struktur data dari LCS yaitu longest common subsequence saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada teman saya yang selanjutnya akan menjelaskan atau menutup. Baik, sekian presentasi dari kami terkait tugas kelompok yang kedua, yakni terkait MCM dan juga LCS. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.